Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang selalu semangat, yang insya Allah mendapat rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa waja'alna sami'na rijali wa nisa wa unsida bisuhub bimuruba wiba wa aktubi balamin Indonesia wa ahlan rabbi sanati 45 wa ahlan rosyadi bungkan wa hatta fi Jakarta, Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur, sembah sujud, taat dan setia, tunduk dan takut hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguasa tunggal, kerajaan bumi dan langit yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Sholawat beserta salam, salam penuh kerinduan, salam penuh keagungan, dan salam penuh kecintaan. Marilah kita tinggiskan kehadiban insan pilihan, figur panutan, yakni Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya menjaga lisan dan tulisan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada hambanya, yaitu kita sebagai manusia, yaitu berupa lisan yang kemudian difungsikan untuk berbicara. Dari kemampuan berbicara, lahirlah komunikasi yang bisa dipahami maksud dan tujuannya. Dari kemampuan berkomunikasi, kemudian lahirlah hubungan ataupun interaksi antar sesama. Dari hubungan ataupun interaksi antar sesama ini, kemudian lahirlah bentuk kegiatan lainnya dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, cara orang berbicara ataupun berkomunikasi juga mengalami perkembangan. Dulu, bentuk komunikasi ataupun berbicara hanya secara lisan. Namun sekarang, kita bisa berkomunikasi ataupun berbicara dengan orang lain dengan lisan maupun dengan tulisan. Begitu vitalnya alat komunikasi ini, Islam memberikan perhatian khusus untuk menjaga kemaslahatan dalam suatu masyarakat, untuk menjaga suasana yang kondusif dalam suatu masyarakat. Mengapa? Karena sedikit saja kita salah berbicara, sedikit saja kita salah dalam menyebarkan tulisan, maka pengaruhnya ataupun dampaknya bisa sangat luas ataupun sangat besar yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru khotoyatni agama fil lisani." Kebanyakan dosa anak-anak Adam itu berasal dari lisannya. Saat ini kita tahu, dunia tengah mengalami kemajuan yang luar biasa. Zaman tengah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Karena kemajuan ini, teknologi ikut mengalami kemajuan yang kemudian melahirkan sosial media yang saat ini kita kenal. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, WeChat, Line, Telegram, dan masih banyak lainnya. Karena ada sosial media ini, kemudian kita bisa berkomunikasi ataupun berbicara dengan orang yang jaraknya dengan kita sangat jauh. Kecepatan dan kemudahan ini baik, positif, ketika digunakan dengan bijaksana. Ketika kebijaksanaan itu hilang, maka hilang pula kebaikan yang ada di dalamnya. Misalnya saja saat ini contoh nyatanya, banyak berita bohong yang kemudian tersebar dan dipercaya oleh orang banyak, yang kemudian menjadi konsumsi publik. Karena orang mempercayai ini, sehingga kebenaran yang seharusnya diketahui oleh orang lain tenggelam begitu saja. Yang kemudian, dalam banyak postingan yang ada di sosial media, dalam komentarnya, tidak jarang kita temukan orang berkata kasar. Tidak jarang orang mencaci, memaki, menghina, dan banyak perilaku lainnya yang seharusnya tidak dilakukan. Dari segi lisan pun sama. Saat ini kita lihat, banyak orang berkata kasar kepada orang lain. Banyak orang yang tanpa segan memanggil orang lain dengan bukan namanya, dengan bukan seharusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau hendaklah diam. Dari hadis di atas terlihat jelas dan juga
sangat tegas bahwa Islam memberikan perhatian dan yang sangat khusus mengenai bagaimana kita berbicara kepada orang lain dan berkomunikasi. Mengapa? Yang pertama, apa yang kemudian diucapkan, ditulis dan disebarkan itu berhubungan dengan keimanan. Di mana kita ketahui keimanan ini berkaitan dengan kita, merupakan hal dasar yang fundamental untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa yang kemudian dikatakan, diucapkan, dituliskan, dan disebarkan itu memiliki korelasi dengan perilaku. Ketika seseorang terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang buruk, maka sudah jelas perilaku dalam kehidupannya juga tidak baik. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang tidak mampu berkata baik, maka hendaklah diam daripada berbicara tapi tidak ada nilainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam tahu akan batasan apa yang seharusnya diucapkan dan juga kita sebarkan. Sudah tahu apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Sudah tahu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Terlebih kita para generasi muda, penerus bangsa ini, kita harus bisa memfilter ataupun memilah-milah informasi dan berita apa yang kita sampaikan. Syubhanul yaum lijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Ketika kita sebagai pemuda yang notabene adalah permata negeri ini, tapi tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa mengontrol tulisan kita, yang kemudian bagaimana negara ini akan dipimpin oleh kita di masa yang akan datang? Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga lisan, menjaga tulisan kita, dan mari sama-sama sebarkan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.